Lumix, oke. Apa Lumix? Lumix, Panasonic Lumix. Tergantung budget sih ya. Biasanya kalau di bawah 5, Lumix secondnya masih dapat GX85. GX85. Iya, kecil. Ntar gua kasih lihat. Oh, buat video-video aja. Nah itu udah paling pas. Oh, ya buat dokumentasi lah intinya kan. Yang penting rekam video bisa panjang kan. Ya. Tapi udah lama main basket. Main basket dari SMP gue. Tapi kalau untuk kompetitif sih sekarang udah enggak. Gue lutut cedera kiri kanan bro. Gara-gara cedera. Iya. Nah ini nih. Kalau lu nyari saya kan 4,5 masih ada deh. Kalau memori kan tergantung kita beli memory card. Oh, kita beli lagi ya. Iya, Kok bisa dimasukin gitu? bisa. Karena dia kan bukan internal kayak handphone. Hmm. Kalau lu mau bikin video panjang, dia sih aman. Gue pernah rekam pertandingan tuh sejam, aman sih. Kalau merek lain tuh kadang suka mati sendiri, apalagi Sony itu. Aduh, Sony menang mahal tapi mati sendiri. Gue juga bukan yang pro banget sih, tapi ya ada aja lah, jangan mau usah. Tapi waktu lu aktif di dunia basket itu tahun berapa? Aktif basket ya sekitar 2003 kan gue main kampus 2003 sampai 2008 gue mulai cedera tuh. Habis main DKI cedera, terapi, pikir mau lanjut nih. Pas lanjut berjalan berapa bulan cedera yang lain lagi. Waduh, udah ngantor aja deh. Pas lulus kan itu. Berarti ini lu ngantornya di bidang apa? Kalau sekarang sih gue udah nggak ngantor. Oh. Gue full di ngelatih basket sama motret aja. Oh, ngelatih jadi. Mm-mm. Karena tuh temen gue juga ngelatih tuh namanya Ical. Gimana? Dia ada area Badung. Oh, gue mainnya Jakarta Utara. Ya, area Badung. Dia main di sekolah-sekolah lah. Dulu gue guru. Hmm. Sebenarnya sih disiplin ilmu gue tuh advertising bro, iklan. Cuman emang kadang-kadang kita punya ilmu itu melenceng bro dari Bener. sekolah ya kan. Bener. Melenceng. Jadi kadang ilmu dari sekolah kita itu belum tentu kita gunakan buat kerja. Iya. Makanya gue jadi guru lama juga 6 tahun. Di sekolah mana? Sekolah BPK Penabur kalau di Penabur. Di Penabur Jakarta itu dong. Jakarta Daerah. Utara. Jakarta Utara, habis itu sempat pegang yang kota wisata juga. Itu kota wisata. Naik mobil tekor, naik kendaraan umum nggak nyampe kan, mesti lompat sana sini. Iya. Akhirnya naik motor gue. Lumayan ya. Itu dari Serpong. Oh, Gila. sekali jalan 61 kilo Gila sih. sebulan. Itu motor servis 2 minggu sekali kayaknya. Tapi kan Penabur juga ada di Serpong. Ada, tapi di situ ada bokap gua. Oh. Nggak boleh satu keluarga Hmm. kayak dalam satu gedung gitu nggak boleh. Hmm. Oh, bokap lu ngajar juga di situ. Ngajar. Hmm. Harus terpisah ya Bu. Berapa lama jadi guru? Siapa gua? Nah, Gua total 6,5 tahun. lumayan. Lumayan. Harusnya jadi kepala sekolah ya. Gua udah jadi itu. Jadi kalau per bidang studi kan ada koordinatornya. Hmm. Gue
gue udah jadi koordinator waktu itu, cuman capek kerjanya. Gue bukan capek apa ya, tuntutan orang tua ke sekolah tuh makin aneh-aneh. Kayak ada anak berantem nih, Orang tua murid. ya, dan muridnya juga makin nggak make sense kelakuannya. Kayak misalnya dia berantem nih, sekolahnya di sini, dia berantemnya tuh di luar gerbang sana tuh, yang tulisan Taman Asri, dan disalahin sekolah. Panggil polisi ya, emang sobek sih hidungnya. Cuman kan lu berantemnya di luar sekolah, yang salah sekolah. Anak nilainya jelek, udah di remedial masih jelek, nggak naik. Nggak terima ya? Nggak terima, gurunya dibilang nggak bisa ngajar. Lah, Lucu. Lucu. Kalau zaman dulu kan kita diapa-apain guru aja pasti orang kita tua marah sama kita juga kan. bener. Berarti lu salah gitu. Kita digeplak, bawa ke ruang guru, orang tua datang digeplak lagi sama orang tua. Berarti kenapa lu sampai digituin guru? Berarti lu salah dong. Iya benar. Tapi kalau orang zaman sekarang kan nggak terima anak Nah gitu ya. itu, Ya lucu lah dunia udah kebalik deh. gue pernah dipanggil kepala sekolah, katanya saya dapat laporan bapak pukul anak ya. Hah? Kayak apa bu? Kapan? Iya katanya pakai itu, bapak megang buku digulung dipukul. Padahal yang gue lakuin tuh, ya anak remedial nih, nilainya jelek. Gue pegang kertas dia, gue tanya, kamu sebenarnya belajar nggak sih? Belajar sir, tapi nggak bisa. Gue gulung itu kertas lembar, gue tepak pahanya nih, jangan kayak belajar yang bener lah. Seminggu kemudian gue dipanggil kapset tuh, begitu. Ya terima Nggak gitu terima. doang ya. Padahal udah diklarifikasi, ada saksi, gue cek CCTV, udah ketahuan orang tuanya salah. Udah salah ya defensif dong, nggak mau malu. Malah marah balik, ini itu, ah gue udah pusing. Udah gue minta maaf aja lah. Dia pusing gitu. Makanya zaman sekarang anak pada ngelunjak ya begitu. Iya, Jadi begitu. orang tuanya terlalu memanjakan. Manja kan. Udah gitu mereka nganggapnya sekolah kayak penitipan anak. Nah, itu. Yang penting gue taruh anak gue harus pintar. Jadi makanya untuk zaman sekarang itu nggak ada pahlawan tanpa jasa. Ah iya bener. Kayak gue mikir, dulu nggak begini deh. Jatuhnya sekolah itu kayak babysitter udah. Iya, gue kayak penjaga anak. Harus ngajarin dia, harus dengerin kebutuhannya apa. Belum lagi kadang anak jujur lagi sih ada yang autis kan. Ya. Autisme kan emang ada tingkatannya kan. Tapi parentnya ngerasa enggak, anak gue nggak autis. Kalau autis masa dites masuk sekolah lu bisa. Benar sih, tapi kan nggak semua anak autis itu otaknya kurang, malah pintar sebenarnya. Kalau punya kelebihan kan. Benar, tapi kan dia butuh apa? Diperhatiin khusus. Ya. Kan kita guru bukan suster. Itu masalahnya. Anak zaman sekarang susah. Orang tuanya juga menurut gue ya salah. Salah. Harusnya nggak kayak gitu. Harusnya ditanya dulu kenapa lu sampai kayak gini ya, jangan Iya. tiba-tiba ngejas guru ya kan. Padahal buktinya ada bro. Kayak ya bukti CCTV kurang jelas apa lagi sih. Masa bisa diedit? Kan jelas. Saksinya ada 3. Masih aja ngotot. Ya begitu zaman sekarang orang punya duit lu punya puasa ya kan. Bener. Apalagi kan dia orang rumahnya di PIK. Lu tahu lah itu. yang sekolah naiknya mobil-mobil sport. Yang sekarang gitu punya duit punya puasa. Ini anak 15 tahun nih ya. Gue waktu itu kan bawa mobil cuma Kalia kan. Bawa mobil Kalia, turun ke PIK mau makan. Dia turun bawa itu apa sih? Lamborghini yang aku nggak tahu deh. Anak 15 tahun loh. Kamu punya SIM nggak? Enggak sir. Nah terus gimana? Ini kan cuma daerah rumah sendiri, aman, nggak pernah ada rahasia. Bukan masalah rahasianya, lu kebut-kebutan atau baratin mobil orang kan? Apa-apa sir, aman. Ya terserah. Orang lu punya puasa. Iya. Bokapnya yang punya klub malam lah, ada yang punya pabrik kertas lah. PIK mah kan daerah maju lah. Iya, betul. Ada yang gue bingung duitnya dari mana, punya restoran tapi restoran kecil. Gue tahu, gue makan di tempat dia yang berapa kali. Akhirnya setelah berapa tahun baru ngaku, bokap itu penjudi profesional bro.
Jadi yang kayak lagi ada event nih ke Macau, Hong Kong. Jangan punya server kali itu. Mungkin ya, mungkin. Bisa jadi, gue juga curiga. Masanya lu punya restoran kecil nggak rame gitu, tapi mobil lu mewah-mewah. Anak lu apa? Ya berkecukupan jauh di atas apa ya, orang-orang biasa. Ternyata penjudi profesional. Itu daerah-daerah Macau, Kamboja itu ya banyak server di sana. Banyak ya? Katanya. Kalau bos gue juga di Kamboja ada. Tapi waktu gue apa sempat mampir ke rumahnya, emang dia banyak itu sih apa VGA yang dijejer-jejer gitu untuk VGA. Tapi gue mikirnya dia buat crypto mining. Ya, mungkin juga dia server, nggak tahu ya. Backupannya server sana. Oh berarti lu belajar ke rumah juga gitu? Enggak? Oh enggak, jadi gue kan guru biasa nih. Cuman gue ngelatih tim basketnya. Oh. Nah, jadi kadang-kadang kalau lagi tanding keluar kan kita mesti nganterin anak kan pulang satu-satu. Gue sempat mampir ke rumahnya. Berarti di area lu peak dah tuh tempat. Ya, Muara Karang sama Apit. Gila zaman sekarang ya. Wah, kalau diinget-inget dulu itu Marawa ya. Iya, sekarang masih jadi kota. Gila. Tapi gue sih takut tenggelam aja. Zaman anak cucu kita kayaknya kelelep itu pikir. Karena air udah nyentuh jalanan kan. Tapi emang yang gue bingung ya, setiap banjir gede, kayak dulu kan sempat banjir gede Muara Karang, yang PLPU sampai kelelep tuh yang di laut. Tapi itu pik bisa nggak banjir. Iya. Gue bingung deh. Tuh dieselnya semana itu? Itu dia. Apa dia nggak buka pintu airnya ya? Tapi nggak itu juga sih. Pantai Mutiara banjir, pik itu enggak. Kalau lihat apa billboardnya itu bikin stres. Misalnya harga berapa miliar, 2 minggu lagi naik berapa miliar. Ini orang bisa nyicil sebulan ratusan juta itu kerjanya apa sih? Gue bingung. Iya kan, kita kayak nyicil barang nih, nyicil barang misalnya nyicil rumah 2,5 juta mungkin udah mentok ya. Jadi orang cicilan sebulan sekian puluh juta, sekian ratus. Itu nyicil apa gimana sih? Ya itu punya server ya di sana. Gila, cicilan ratusan juta. Udah di luar nalar kita kayak gitu kan. Yang mungkin juga udah kayak dari lahir ya. Tapi emang orang-orang Chinese itu ya, dia dari kecil aja udah bisa mandiri, bisa nyari Memang sih. sendiri ya. Memang. Ya. Anak-anak gue juga kayak gitu, jualan squishy lah. Ya. Kayak contoh waktu gue di Serpong, temen gue itu dia gamers. Dia itu sehari bisa menghasilkan belasan juta buat jual-jual item-itemnya, karakter gitu. Wah gila itu gitu. Anak sekolah loh itu. Iya sih, makanya kadang anak main game asal nggak di jam pelajaran sih gue nggak larang. Iya. Tapi hebat dia bisa menghasilkan uang segitu loh sehari. Bener sih. Iya. Belasan juta loh. Paling kecil-kecilnya ya 8 juta, 9 juta gitu. Kayak bilang. Karena di zaman kita nggak ada fasilitas kayak gitu. Iya. Teknologi nggak maju. Makanya kalau dia kayak bilang ulang tahun habis 20-30 juta, ya nggak berasa. Ya sehari gue dapetnya Iya. 3 aja ya. Ulang tahun buat nongkrong doang habis segitu kan. Kalau buat kita mah lumayan ya. Zaman kita misalnya mau open table berapa juta aja kita udah mikir patungan. Iya. Anak-anak sekarang 10 juta dibuka sendiri. Pasti. Beda Beda generasi ya. beda generasi, beda level juga mainnya. Tapi ya kalau gue bilang akhlaknya bagus orang yang dulu.
betul sih. akhlak ya. Mm-mm. Kalau anak zaman sekarang ya akhlaknya pada nggak dipakai. Ya kan itu makanya sampai berani ngelawan orang tua atau melawan yang lebih tua lah kayak gitu. Itu Ya. kan kemarin baca gurunya. Nah itu kan berarti udah nggak punya akhlak kan Iya. sekarang. Masa cuman gara-gara nilai jelek aja begitu kan nggak jelas gitu. Iya. Segala ada juga tuh yang di Cilacap yang dibully ya kan. Oh iya. Iya. Sampai trauma gue rasa tuh sampai depresi kali itu anak. Iya sih. Yang dijemput polisi langsung pakai peci kan? Iya. Soalnya zaman sekarang informasi apa kan gampang mereka dapat. Dan nggak semua orang tua mau filter itu. Kalau zaman kita kan guru ngajar nih, jelasin, kita ada pertanyaan, kita diskusi ya kan. Gue ngajar nih, itu anak sambil googling, sambil bilang, Ustaz, tapi kalau menurut Google gini. Iya, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kamu mau belajar dari Google apa dengar dari ahlinya sih? Tapi kata Google gini, guru kamu Google apa saya? Ya udah dengerin dong. Kalau mau diskusi ya nanti di akhir pas selesai. Ya sekarang belajar online, jadi emang begitu sistemnya. Gue bilang untung gue keluar. Kok enggak? Tiap 5 menit debat mulu tuh sama anak. Apalagi anak-anak segitu lagi sedang Kritis-kritisnya kan. Nah, itu. Gue pengen tahu nih. Kadang ada juga yang ngetes gurunya pintar atau enggak. Itu kan kurang ajar ya. Apa fungsinya di guru kalau dites? Iya bener. Lucu. Tapi orang Indo kebanyakan pintar-pintar sih. Cuman kuliahnya ya harus di luar. Kalau gue bilang sih. Ya pengalaman juga ada Sistem pendidikan kita jelek tuh. kurang ya. Aduh, berat banget. Kayak zaman kita kan, gue dulu dibagi IPA IPS-nya itu baru di kelas 3 SMA bro. Bayangin besok ulangan sejarah sama kimia, kan nggak nyambung ya. Jadi gue harus belajar IPS, gue harus belajar IPA gitu. Makanya kalau orang biasa itu muridnya suruh pinter, sedangkan gurunya punya spesialis masing-masing. Nah itu Ya, muridnya kan suruh pelajari semuanya, ya kan? kan semuanya. Tapi gurunya sendiri punya masing-masing kan pelajarannya itu kan. Iya benar. Gimana nggak mau jebol atau anak zaman sekarang jadinya error tuh ya. Iya. Kasian lah kalian pulang jam 3 ngeles, Iya. jam 5 ke rumah jam 6 belajar buat ulangan bikin PR, nggak ada waktu main. Main juga ya main game online. Tapi kalau gua nggak, kalau anak gua sih gua beri waktu main. Oh, gitu. Maksudnya dia biar menikmati masa kecilnya juga gitu. Benar Jangan sih. belajar mulu. Kadang ada orang tua yang apa ya, yang nuntut anaknya banyak kan. Ya. Kita mah yang penting dia nggak remedial udah oke sih. Betul. Ya, balik lagi tergantung orang tuanya juga. Kalau gua sih ya, ya udahlah gua kasih main dulu mumpung lu masih kecil gitu. Iya. Biar masa kecil itu nggak terbuang sia-sia gitu ya kan. Setuju sih. Malah yang gue lebih pentingin sih kalau misalnya anak pas kuliah sih. Nah itu. SMP SMA ya les cukupnya dulu lah. Lu cari ilmu pengalaman buat kerja kan nanti pas kuliah magang itu baru serius. Ini mah orang tua terbalik Dipush dari kecil. dari kecil. Udah dipush belajar biar jadi profesor. Ada sih dulu anak gue gitu, kayak gue pulang ekskul kan, pulang sekolah tuh 2:30. Kalau ada ekskul basket tuh biasa sampai jam 5. Tuh anak jam 5 lewat, gue mau turun makan, masih belajar di kantin. Nangis-nangis, gue tanya, kenapa lu? Kalau nggak saya jelek, pulang saya diomelin kan. Aduh, ini yang kayak gini nih. Terlalu memaksakan anak pinter ya. Maksa banget. Dulu kalau rambutnya agak pendek apa bilangnya dijahit ya? Oh ya, pondok jahit. Gue belum pernah sih tuh. Sakit bro. Pakai benang atau gimana?
kenceng banget. Oh gitu. Gue pernah melakukan juga Hmm. mengerjakan customer, cuma emang ritme gue lama, kalau temen gue cepet. Gitu. Gue udah terbiasa dengan kepangan gini kan, tapi gue suruh pakai jahitan, wah lama banget gue. Emang gue kurang telaten aja sih kalau ada orang Indonesia, orang Jawa gitu, kurang telaten loh. Lu mana sih, Betawi atau? Gue Betawi asli sini, gue asli. Kayak jarang-jarang orang Betawi jadi kang cukur. Biasa kan Garut semua ya. Iya. Sekali gue pernah ketemu tukang cukur orang Nias. Gue bilang aneh banget lu. Cuman lu orang tukang cukur yang orang Nias. Gue cukur kemana-mana nggak pernah ketemu orang Nias. Tapi banyak zaman sekarang bro. Karena banyak ya? Dari manapun pada mau belajar nyukur gitu. Kalau zaman dulu kan ya terkenal ya Garut lah udah. Iya. Kan? Garut FC ya kan. Lu potong kemana juga dipanggilnya potong. Iya. Potong Kalau kemana sekarang tuh gitu. wah gokil, dari mana aja ada. Ada ya? Iya. Ya bagus sih, jadi berkembang dunia rambut itu berkembang gitu. Lu kan gue iseng ya, maksudnya pengen tahu aja nih potong rambut yang 60-70 sama yang sampai 180 gitu, bedanya apa sih? Kayak Herman potong apa bedanya sih gue? Ya sebenarnya balik lagi ya cocok-cocokan. Bener sih. Iya. Memang mungkin dia lebih detail, cuman hasil akhirnya kan ya sama-sama aja. Iya, maksudnya kadang kan orang di tempat murah ya cocok ya kan. Di tempat mahal nggak cocok ya nggak cocok. Jadi makanya gue bilang gunting rambut itu cocok-cocokan. Bener. Biasanya kalau ada satu orang juga gue nggak mau ganti sih. Iya. Dia nggak ada, gue nggak mau potong. Nah itu bisa jadi kayak gitu. Kalau nggak yang Upsterlander kelar dia masih megang, gue tungguin sampai kelar. Sama kayak customer gue juga alhamdulillah masih mempercayai gue untuk megang rambutnya dia gitu. Itu kerjanya cepet juga ya. Ya Tapi terbalik tergantung rambut sih ya. enggak juga. Nggak tahu juga sih, dulu kayak ke saya tuh lama bener. Ya mungkin orang dulu. Ya mungkin ya. Nggak tahu juga sih. Tapi ya di cyber itu emang banyak ilmu sih, gue dapet ilmu banyak. Iya. Yeah. Cuman kalau untuk ngegimbal gua emang dulu sering nongkrong mana kerja, jadi bisa belajar gimbal. Kalau kontrol atau yang lain-lainnya ya gua dapat di cyber sih. Secara tidak langsung juga gua terima kasih sama cyber. Kalau gua nggak masuk situ ya mungkin gua punya skill gini ya kan. Iya. Ini kan nggak semua tukang cukur bisa. Nah iya Gitu. Jadi skill gini nggak semua tukang cukur bisa. salon pun belum tentu bisa. Iya. Gue suka bingung lihat apa kayak temen gue cewek sih tapi bisa ngepang-ngepang sendiri yang nyambungnya sampai sini aja sih, habis itu dia loss gitu. Gue coba nggak bisa. Itu kalau untuk orang-orang yang sendiri itu namanya pakai kepang kelabang namanya. Kepang kelabang. Iya. Iya, nyambung nih nyampe sini. Iya. Habis itu nggak sampai belakang. Sebenarnya ya hampir sama kayak kondro, cuman dia untuk pengambilannya beda. Agak gede-gede. Enggak, terbalik. Dia Terbalik. kalau kayak kondro kan kita ngambilnya dari dalam keluar, tapi kalau kayak kelabang ke dalam gitu dibalik lagi. Gitu. Itu sistem pengambilannya. Gue ngepangin orang depan aja susah, gimana ngepangin sendiri. Ya, aku aja nggak bisa loh. Oh nggak bisa juga. Nggak bisa kok ngapa kontrol sendiri nggak bisa. Cuman kalau yang mungkin perlai itu gue masih bisa sendiri. Cuman kalau untuk yang model kontrol begini ya sulit, belum bisa. Dan nggak mau juga mau belajar buat apa. Soalnya gue walaupun gue seneng kontrolin orang, gue kurang suka juga untuk ke gua kontrolnya. Lebih cocok gimbal. Lebih suka gimbal gitu.
gue dulu ngantor rambut kan gak bisa aneh-aneh ya. Kayak sekarang ngantor temen gue rambutnya gimbal gitu. Lah kantor lu boleh gimbal, santai bro. Enak kantor kayak gitu tuh bro. Berasa Masih. kerja di luar negeri aja. Luar negeri kan bebas banget fashion Iya. kan. Bisa lebih ekspresif kan. Iya. Kalau zaman sekarang kan di Indonesia ya lu harus rapi gitu. Atau aja dulu nggak boleh kelihatan, sekarang lu ngantor Boleh ya. boleh kayak baju body fit kan atau kemana-mana. Ya sebenarnya emang bagusan kayak gitu bro. Jadi kan bukan lu dari fashion ya, harusnya lu kerjaan lu ya udah kelar gitu aja, nggak usah Iya. bikin fashion. Kalau lu instansi pemerintah ya atau gimana? Nah beda lagi. Kayak gua swasta, gua kan tato juga kan, tadi cuma di kanan sih, nggak boleh kelihatan nih pak. Hah? Iya oke. Tapi gua punya temen di sekolah Inter gitu, dia guru, nggak apa-apa ya tatonya kemana-mana. Beda swasta sama Mungkin Inter. karena dia Inter. Kalau Inter kan kiblatnya luar. Iya bener, beda. Kalau swasta ya udah Indonesia. Kalau sendiri Indonesia kan lebih ke ya walaupun kita banyak agama tapi lebihnya kan Islam lah ya kan. Dan soal budaya juga sih mungkin. Nah itu. Terakhir dulu waktu bikin rambutku masih ada di sini nih. Ini udah naik nih, kan sudah 10 tahun lalu. Iya, iya. Tapi nggak mencoba diobati gitu loh. Gak usah lah, gue mikirnya selama masih bisa gondrong. Kalau nanti udah mulai tipis, ya botak. Simpel aja. Simpel aja. Nggak pakai pusing-pusing masalah rambut ya. Gak usah. Kan biasa ada orang yang sih rambut udah botak nih gitu. Iya. Tapi dulu waktu ini mulai naik nih, kan pilihannya dua. Antara lu botakin atau apa? Ya paling pilihannya botakin kan. Gue mikir kalau botakin kan makin kelihatan. Udah gitu nggak keren lagi botak. Iya. Ya gondrong aja, tarik ke atas kelihatan. Tapi kan gondrongnya keren. Simpel aja masalah rambut. Cowok ini, kalau cewek kan botak ya. Malu. Mungkin dia malu. Mungkin lu rambut tuh yang di atas larinya ke sini. Bisa jadi sih. Rambut gua sama ini tuh sama-sama nggak rata, bro. Kayak ini tumbuhnya ke bawah nih, ini ke atas nih. Oh, nggak balance ya. Nggak balance. Rambut juga kayak tadi kan ini lurus, tapi bawahnya kan kembang-kembang. Kan rambut tuh nggak terlalu tebal juga sih bang. Iya emang. Cuman manjang, jatuh di bawah. Jatuh orang lemes. Soalnya nyokap tuh tipe rambutnya ya tipis lurus. Tapi kalau lu asli mana bro? Aduh, kalau ditanya asli nih campur nih. Dijelaskan dulu nih. Iya. Kayak kalau nyokap gue, oma gue dulu nih. Oma gue tuh dulu Jerman bro. Jadi WNA kan. Datang ke Indo, terus ketemu opa gue tuh Chinese yang asli dari sana. Datang sini WNA di Chinese Lampung gitu kan. Nah, untung dulu jadi WNI dulu tuh baru nikah. Kalau WNA repot gue. Nikah jadinya nyokap gue. Nyokap gue tuh Chinese Jerman kan. Kamu bokap gue orang Sumba, NTT. Gitu. Berarti lo lebih ke darah Sumbanya ya. Setengahnya. Karena kan kalau ngomongin Jerman sama Chinese-nya, saya bagi dua nih. Ini kan 50 bokap. Iya. Ini paling 25. Iya. Ya udah. Tapi lu nggak ada di situnya. Nah, itu. Gue kelihatan bule tuh sampai SD. Sampai SD kenal main layangan, kenal basket, udah langsung jadi orang timur gue. Ya, makanya lu nggak ada di situnya. Nggak ada di Chinese-nya, nggak ada di Jermannya kan. Yang pernah lihat gue Chinese sekali tuh dulu cuman satu orang, fotografer. Jadi waktu itu gue pernah casting kan pas kuliah. Pas dia lagi motret dia nanya, kamu Chinese bukan sih? Tahu dari mana? Itu matanya kelihatan tapi cuma di ujung agak turun. Emang kelihatan ya? Berarti lu lebih ke Sumbanya ya. Iya, karena gue kena matahari juga bro. Kalau enggak mungkin
ya selalu Bersih lah lah ya. selalu gitu. Aduh, gue udah pernah dikira orang mana aja ya. Dikira orang Turki pernah, gara-gara gue dulu kerja media kan, jadi putih tuh nggak kena matahari, bewok pipis, rambut tepat. Kira orang Turki pas mau masuk IMS. Sekarang apa sih namanya yang pameran mobil itu? IMS kan bener. Iya, dikira media asing. Ah, lu ngaco. Udah gitu yang nanya orang Sumba juga, pas ngeliat gue udah tahu, oh ini orang Sumba, mau gue ajak ngomong bahasa Sumba kan. Dia malah ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, kok bahasa Inggris sih? Terus dia nanya, dari Turki ya? Langsung keluar kan bahasa Sumba. Kita satu daerah, nggak usah mikir aneh. Oh sorry kakak, mukanya nggak kayak orang kita. Gimana nggak kayak orang kita? Gue udah campur aduk. Udah ada Chinese juga ya kan, udah ada bulenya juga. Iya. Ya, mungkin karena gue ngajarnya di Inter kali ya, terus ngomongnya kan Inggris. Jadi pasti ada aja yang bilang kayak, "Ser bukan orang Indo ya, orang mana?" Kemarin gue ngajar anak kelas baru basket, gue dikira orang Belanda. Gue bilang, "Belandanya dari mana?" "Portugal deh," gitu. Enggak ada Portugalnya sama sekali. Soalnya mukanya bukan kayak orang Indonesia bener. Terus karena mungkin ngomong Inggris. Cuman satu yang berhasil nebak, ada Jermania so. Satu anak doang. Sisanya ya kiranya orang luar. Tidak salah nebak kali ya. Mungkin ya. Tapi setiap anak yang gue tanya sih pasti bilangnya ya gitu. Muka lu gimana ya coach? Apakah ada yang manggilnya coach? Antara Indo enggak, tapi luar enggak gitu. Kalau yang merhatiin. Tapi kalau yang enggak mah akan pukul rata kayak bilang, "Lo Ambon ya?" Aduh, itu udah sering banget bilang Ambon. Ambon, Batak, Manado. Sekali gue diajak ngomong Arab, gue nggak paham tuh. Masuk lift kan, dia langsung ngomong Arab sebenarnya. Gue nggak ngerti. Gue aja dibilang Ambon mulu sama orang. Ya settingan mukanya gimana? Terus kayak rambut kan. Dia Ambon ya, enggak aku saya orang Betawi. Dulu di Serpong sama ortu lah ya. Masih. Saya sering nongkrong di daerah Serpong. Jarang gue sih. Kalau biasanya ya ke utara. Jadi kadang juga udah nggak ada tenaga buat nongkrong. Kayak sehari basket 4 jam kan teler tuh tiap hari. Baik istirahat ya. Istirahat aja. Berarti kalau basket itu dari sekolah atau emang enggak? Gue ada megang kelompok umur yang kayak kecil-kecil gitu. Nggak kecil juga sih, sampai 18. Sama ada megang sekolah juga. Ya sempat ditawarin kan, kayak lu megang lisensi basket kan ada level-levelnya tuh. Kayak level dasar kan C, B, A tuh nasional. Diajakin ke nasional. Gue bilang, "Bang, gue bayar 5 juta nih, gue dapet A, tapi ilmunya nggak kepake apa sama ngelatihnya anak SMP, anak SMA. Biar aja cukup." Udah gitu kalau lisensi habis kan kayak perpanjang ya. Oh gitu. Nah perpanjang itu mesti ikut pelatihan lagi. Sampai gue seminggu karena bayarnya mahal. Berapa tuh? Tergantung lisensi lu, levelnya apa. Kayak kemarin ada refresh B, gue kan B, itu 1,5, 5 hari lu mesti stay. Aduh, Itu masa berlakunya sampai berapa lama? Biasanya 3 tahun kalau nggak salah. Tapi berhubung sekarang kenal orang dalam, udah langsung kasih aja. Panjang. Di Indonesia apa sih yang nggak bisa? Itulah negara Konoha. Soalnya kalau ilmu yang gue dapat baru, gue nggak ada masalah. Tapi kalau lu ngasih penataran buat yang baru-baru naik level, terus gue harus ikut, materinya kan sama. Yang keuntungan yang gue dapet cuma kartu gue diperpanjang, ya kenapa gue harus ikut pelatihan?
berarti sekarang udah tinggal ngajar aja, udah nggak main-main lagi. Main cuman kayak temen-temen aja sih, Sparring biasa lah ya. Iya. Tapi sampai timnas nggak? Enggak kuat gua. Sampai level Polda aja dulu cuma sampai berapa besar gua seleksi, sampai 15 tuh. Enggak kuat tuh. Oh si Denzo itu sampai timnasnya sih? Bensu iya. Sampai timnas ya? Soalnya di Indonesia itu zaman gue ya dulu yang dicari tuh size kayak ukuran. Ya lu cepet nih, kuat gitu, lompatan tinggi, nembak tuh bagus. Tapi lu nggak 180 biasanya tuh orang nggak lirik. Beda sama sekarang, kayak kecil nggak ada masalah. Ya, sekarang kan kecil cabai rawit lah ya. Iya. Kayak Jepang juga kecil-kecil segede kita, tinggi paling 170. Ya itulah zaman kan berubah. Dulu yang sempat serius tuh gua atletik 100 meter kan. Lama-lama bosan juga. Kayak lu cuma nungguin tet lari, gak seru gitu. Latihannya setengah mati, lu lari cuma 10 detik. Kayak percuma ya latihan. Kayak percuma. Udah lu lari cepet-cepetnya, rentang waktunya cuma berapa belas detik, kalah lagi. Ngapain? Ini lu main apa, bola, futsal? Gua dulu ya iseng-iseng futsal aja sih, olahraga gua. Tapi sekarang gua lebih suka badminton. Ya kalau udah umur segini mah cari yang Iya, gampang, bisa dimainin malam rame-rame. Nah itu badminton. dah paling simple. Terus kebetulan di depan rumah gua kan lapangan juga kan, gua udah mainnya di situ aja, udah nggak ke gor gua udah. Nggak sempet juga bro, belum sempet sih. Gue pengen Yes. juga pengen rutin gitu, ikut kayak gitu. Cuman emang belum sempet waktunya. Karena gue masih sendiri juga kan di sini gitu. Belum ada partner. Gue kadang mau olahraga lagi nge-gym gitu aja, belum sempet. Ngatur waktunya itu masih susah. Kalau gue tenaga yang udah nggak ada. Ini sih lagi mau workout lagi. Soalnya kan lutut gue cedera nih. Kalau berat badan gue agak berat, kasihan di lutut. Iya bebannya. Sebenarnya sih segini udah ideal. Gue 66 sekarang kan. Harusnya 70 malah. Idealnya kan untuk tinggi 170-an. Kalau gue belum timbang lagi badan gue berapa. Dulu gue hampir mau cepet bro. Ah serius? Serius. Wah gila, gue bilang dulu kan waktu kecil gue kurus banget ya. Kayaknya seru nih kalau gue gemuk nih. Akhirnya gue gemuk. Kan gemuknya pas sudah nikah sih. Gemuk. Anjir, gue bilang penyakitan, gue enggak. Gue bilang kolesterol. Iya betul. Gue bilang Wah 100 sih ya berat tuh. hampir cepet. Makanya gue, aduh nggak bisa gue kayak gini. Akhirnya udahlah gue coba untuk nurunin lagi. Tapi ini aja gue udah mulai berasa gemuk lagi. Lu mungkin 75 ada kali. Bisa sih kayaknya sih gitu 75-an. Nggak sampai 80-an. Gue sempet 81 gue pas covid itu. Stres mungkin ya. Jadi kan cuma di rumah makan. Pas lihat gue nggak pernah badan segini. Dulu gue normalnya 55. Ya itu kan di zamannya pandemi itu kan orang pada bego anjir. Di rumah doang, makan doang, banyak orang hamil ya kan. Iya. Makan Indomie, tidur, lihat berita. Tidur aja tuh balik loh. Jadi siang buat malam, malam buat siang Iya, kayak iya, gitu. betul. Kalau anak gua aja sampai sekarang ke bawah. Yang kecil. Gue juga hobinya tidur pagi sih. Sama sih. Itu ke bawah-bawah gara-gara zaman magang sih dulu. Terus gue kerja advertising kan, iklan tuh tau lah dunia desain nggak kenal waktu. Kerjain sampai jam 3 pagi, ya ntar jam 7 meeting ya, tidur sebentar bangun lagi. Kayak zombie udah ya. Kayak zombie. Duitnya sih gede, tapi habisnya buat beli obat tipes mulu. Ya itu. Gila, Mata gua udah jadi mata panda ya kan.
Gue di kantor tuh kayak gini bro, jadi kalau lagi jam kerja masih pakai celana panjang tuh. Kalau udah jam 5 lewat udah Ganti pakai boxer, pakai kaos kutang, kopi. Tapi lu perokok bro? Dulu, Sekarang udah enggak? sekarang udah enggak. Berhenti total? Ngevape? Enggak sama sekali. Cuman kalau lagi ketemu kayak teman gitu, lagi kumpul, ya paling sebatang 2 batang. Tapi udah, gue bisa on off kapan aja. Gue kuliah dulu merokok sampai kerja. Masih ngerokok. Dulu waktu di Gading Serpong masih sempat gua berhenti. Dari rokok pindah ke vape, terus ke pot. Akhirnya gua berhenti. Datanglah pandemi, stres, Rokok lagi. Kata temen gua, lu mending ngerokok bego katanya. Lu begini jadi bego gitu. Pas gua rokok, lah iya enak juga. Ya udah sampai sekarang rokok lagi. Ya temen gua aja nih yang udah bertahun-tahun nih. Yang di Serpong juga partner kerja gue dulu. Pas dia bantu gue di sini nih, rokok lagi. Ya hilang, gue bilang lu buat apa lu berhenti kemarin? Stres gue katanya. Iya sih, orang kan alasannya stres. Iya. Gue dulu kuliah yang paling kenceng. Orang gue dibilangnya lokomotif, lu ngerokok paling kenceng. Tapi kalau lagi tes Domax ada namanya kan tes lari kan, itu gue yang paling tinggi. Kuat deh. Kuat paru-parunya. Coach gue bilang, lu lokomotif apa gimana sih? Lembut, beruap lagi. Gue terakhir ngerokok rutin tuh kapan ya? 2017 kali. Yang kayak saya itu masih bisa 5-6 batang. Ini 2017 lah. Itu masih di bawah normal. Lu sehari Itu gue udah nurun. 5-6 batang biar orang sehari-hari bisa 2 bungkus gitu. Dulu 1,5 gitu. Ada yang 3 bungkus sehari. Kalau gue sih ya jujur dari dulu ngerokok emang nggak seaktif itu, cuman merokok gua. Cuman nggak kalau orang-orang gua lihat katanya ada yang sampai sehari 3 bungkus, 2 bungkus. Gua enggak, kadang ya paling banyak banget 1,5 bungkus gua. Ya sama. Terkecuali kalau nongkrong ya. Oh, Ya beda lagi tuh mah 2 bungkus juga habis. Karena kan rame-rame. Iya, rame-rame. Kalau emang gua cuman sendiri mah ya mungkin sebungkus gua bisa sehari. Lebih normalnya sih. Iya. Tapi yang gue pengen gak bisa tuh di Samsu kayak. Oh, gua kemarin sempet Samsu gua dari gua pertama kan sampur hamil nih. Ya sama. Nah, dari itu gua akhirnya mencoba ke yang lain di Samsu. Gua bilang gara-gara mahal aja di sampur hamil. Biasa gua dari ngerokok 18.000 sampai sekarang udah 32.000. Mahal. Yang lagi ngetren apa tuh? EC ya? EC ada wangi-wangi apa ya? Sekarang banyak rokok rasa-rasa. Baik ya? Nah, kalau gue kayak gini kan makin mirip orang timur kan. Pernah tuh gue ke museum Bank Indonesia yang di kota tua. Gue dikira orang Thailand. Gue bingung kan, gue beli tiket, diajak ngomongnya Inggris mulu dari awal. Gini. Kali-kali dia masih ngomong bahasa Inggris tuh. Udah mau stay berapa lama di sini? Gue bingung dong jawabnya kan. Maksudnya gimana nih? Iya di Jakarta mau tinggal berapa lama? Aneh. Baru aja dia ngomong. Saya kira turis. Terima kayak turis. Itu Bang Rizal ya. Itu gue lagi gondrong juga tuh. Cuman gue kuncul. Muka gue mau tiras mungkin. Kemana aja masuk. Cuman lucunya kalau gue main ke keluarga nyokap, ya orang tuh ngomongnya Belanda sama Jerman kan. Gue gak paham. Udah gitu gue kurang putih. Kalau gue main ke bokap, gue kurang hitam. Jadi kalau lagi kumpul keluarga itu suka bingung gue. Udah gitu keluarga gede gue kan campur-campur ya. Ada yang turunan Padang, gue punya sepupu India.
gue punya ponakan Nigeria, bapaknya dulu main bola psikota zaman kita SMP. Serpong banyak orang Niger. Banyak. Ya. Customer tuh banyak Niger di sana. Oh gitu. Dulu kita tuh kalau lihat di orang tuh kayak ngeri, kayak ini narkoba bukan nih, soalnya sering banget kan Ya, penangkapannya gitu. dibilang bumbong ya. Iya. Tapi kalau customer gue yang di Serpong itu dia punya distro. Bahkan dia emang udah pengen jadi warga Indonesia, udah mau pindah dia. Jadi lagi belajar Pancasila waktu gua megang dia tuh belajar Pancasila. Kalau udah 5 tahun ya gue bisa ya. Iya. Dia kebetulan kan istrinya juga orang Indonesia kan. Oh iya. Ya. Jadi istri orang Indonesia. Akhirnya ya udah dia buka usaha di sini. Akhirnya dia masuk jadi orang Indonesia. Tapi dia di Denggaranya punya bar gede. Bukan bar sih kalau gue bilang, malah kayak apa sih, tempat ya bar gede lah intinya gitu. Kayak tempat nongkrong gitu lah ya. Iya. Mungkin bosen kali. Ya. Orang gua diliatin video itu gede banget gila barnya, bukan bar ya, tapi gua kayak kasino. Iya. Lu gak ada kepikiran ke Bali gitu? Pengen, cuman waktu itu gua sebelum gua ya masih kerja sama orang lah, sebelum gua anak gua 2 dapet tawaran gua sama temen gua suruh ke Bali. Ya gua izin dong sama bini gua ya kan. Bini gua nggak mau. Nggak boleh gua sana. Terus gua bilang yaudah lu ikut aja. Nggak mau juga. Oh gitu. Ya udah. Tapi gini ada gawe atau di rumah? Dulu gua satu sawang. Oh, Cyber juga dia. Oh. Cuman emang awalnya itu temen nongkrong, terus akhirnya gua ajak gawe. Bareng dah gitu. Satu kerjaan ya udah. Cuman sekarang dia jadi ibu rumah tangga. Iya. Gua nggak suruh kerja lagi, udah lo ngurus anak aja. Ribet kalau lo kerja anjir. Tapi kadang ada sih cewek yang nggak mau, maksudnya pengen kerja juga. Ada. Bukan karena nyari duit, tapi emang jiwanya pengen kerja. Ada. Cuman kalau pemikiran gua, cewek kerja itu keras kepala karena merasa dirinya mampu dapat duit. Oh iya benar. Dia bisa juga. Itu pemikiran gua sih. Makanya istri gua nggak suruh kerja. Ya kalau kerja juga waktu buat anak kan makin Nah itu kasihan. Terus kasihan mertua gua juga udah tua, harusnya dia santai, kenapa masih ngurus anak gitu. Pemikiran gua gitu sih. Iya sih. Makanya udah lu ngurus anak aja, nggak usah kerja, kasihan emak lu. Kan betul kan gua tinggal di rumah mertua kan. Jadi ya udah. Ya gua suruh ngurus anak, tapi dia sekarang sibuk di sekolah anak gua. Jadi komite ya. Orang tua murid Ya. itu Jadi dia ya ya masih berorganisasi lah. masih berorganisasi di sekolah. Udah nggak apa-apa, daripada lu sibuk kerja mendingan sibuk di sekolah ya gua bilang. Yang penting jangan aneh-aneh gua bilang. Wah dulu kalau lagi bubar sekolah tuh gue udah paling malas lihat gerombolan mama yang di kantin atau di parkiran. Wah itu mulutnya lebih jahat dari sinetron tuh, gila. Korban sinetron masalahnya bro. Parah ngomongin guru ya, bisa fitnahnya kejam-kejam loh. Aneh banget. Mulai dari ngomongin apa, yang belum nikah, yang udah nikah belum punya anak. Ada yang kelihatannya gimana, wah mulutnya aneh-aneh. Pasti namanya mama kan suka ngerumpi, nggak jelas. Maksud gue kalau ngerumpi at least tuh ada Faktanya ya? Ada faktanya dulu, abis itu lu mau kembangin boleh. Iya. Karena faktanya nggak ada, lu langsung mengarang bebas. Itulah gosip mama. Murid gue kan suka ngelapor ya, gitu kan. Sir, masa si guru miss ini diomongin tuh, omonginnya gini. Ya anak-anak kecil kan nggak suka bohong ya. Iya, anak kecil lebih jujur deh. Iya, tapi nggak juga sih sekarang anak kecil manipulatif loh. Bisa
Tapi kalau gue bilang zaman sekarang anak kecil jangko. Bener. Ya korban sosmed juga sih intinya mah. Iya. Zaman kita kan dialog kartun ya. Kayak nyanyi Ninja Hattori. Ini dialog sinetron. Kebanyakan nonton Andin kan. Bisa jadi ya. Kebanyakan nonton Andin sama Mas Bara. Gak tamat-tamat gitu sinetron. Ini untuk bagian depannya rambut agak tipis juga ya Bro. Iya. Apalagi ya makin stres kan lu, makin kurang tidur, makin rontok kan. Makanya kemarin gue tanya dulu, kadang kan kalau rambutnya terlalu tipis nggak bisa juga kan. Iya. Kalau dulu sih masih tebal gitu kayak itu kombinasi yang paling gak enak. Soalnya nyokap gue rambutnya tipis, bokap gue tebel tapi dia fair banget gitu. Vegeta. Iya. Turunnya ke gue nggak enak banget kan jadi Vegeta itu namanya. udah hairline-nya naik, rambutnya tipis. Ya. Waktu kecil itu gue sempat nggak ada rambut sampai berapa? Setahunan gitu loh. Berarti emang dari kecil udah kelihatan karakternya. Terus dikasih minyak kemiri sama orang India, langsung lebat kayak pohon. Gue juga bingung. Dikasih lihat foto kan waktu kecil. Kemirinya kemiri ori atau Iya. udah dicampur. Zaman dulu ya mungkin Kalau masih zaman sekarang asli kan. kemiri itu kurang ampuh buat rambut. Gitu. Zaman sekarang kan banyak ya campuran ini itu ya. Iya. Daging aja dioplos. Daging beras aja bisa dipalsuin. Yang sekecil-kecil gitu beras tuh ya kan. Gas aja bisa disuntik. Nah, Gitu lah. negara. Konoha. Tapi kalau beras kan China ya. Iya sih. Beras China ya. Ini gue bingung galon dicurangin aqua. Iya tuh hampir. Gue pernah liat beritanya tuh anjir. Gue bilang aku aja diakalin loh. Gue diakalin loh. Cuma air mineral loh ya kan. Ya paling 3.000. Tapi emang aku kan ada harganya tuh ya kan. Iya sih. Istilahnya lu isi ulang cuma 3.000, dapat jadi 18.000 kan jadi lumayan dong cuma Iya, 15.000. Boleh juga tuh ilmu tuh. Pokoknya orang kita mah ada celah dikit. Gas. Dulu temen gue tuh, aduh gue kalau inget sih ngakak. Dia di sekitar mana sih, Tempatan Senggan atau mana ya? Lu tau kan yang kayak kalau orang bawa lele kan tempatnya yang drum biru itu loh. Ya kan? Ini bapak-bapak naik sepeda kiri kanan kan, kesenggol lah sama mobilnya kabur, jatuh kan berak, kan sapu-sapu semua tuh. Nah temen gue kan nggak curiga kan, dia pikir emang supaya ikan sapu-sapu yang buat itu apa akuarium kan, dibantu sama temen gue nangkepin. Dia ada jalan sini pak, saya bantu. Udah dimasukin, bapak tuh mau kemana, ini mau buat apa ikan sapu-sapu segini banyak? Iya mau dibuat somai ini. Wah temen gue langsung nggak mau beli somai pinggir jalan, dan gue mendingan beli somai mahal, udah pinggiri udah pasti kan. Anjir ikan sapu-sapu, bapaknya terlalu jujur kali, mungkin kan udah tua kali. Gue ketawa, gue bilang aduh infonya menarik banget. Ikan sapu-sapu Tapi zaman sekarang kan ikan sapu-sapu agak sulit dicari. sulit ya? Iya. Ya tetap mereka menggunakan ikan tenggiri tapi dengan campuran ikan lain mungkin. Bisa. Mungkin. Yang penting kan ada bau amis-amisnya kan. Iya. Orang ada juga yang sapu-sapu buat bakso ikan ada. Bakso ya? Iya. Campuran bakso ikan. Zaman kita kan dulu ramai bakso tikus kan. Kalau makan di Blok M tuh melawai, lagi enak-enak, ada bunyi cicit, wah langsung nggak habisin tuh bakso.
Gua aja dulu pemikiran gua gultik itu artinya bulan tikus. Iya. Ternyata bulan tikungan. Bulan tikungan. Gultik ini apa ya? Bulan tikus. Ini Blok M kan dulu tuh. Iya. Ternyata bulan tikungan. Iya tapi rame loh gitu. Iya rame. Gultik. Tapi nggak tahu setelah pandemi itu gimana. Dulu Kemarin sih masih ada ya masih ada ya. Udah lama nggak ada ke daerah sana. Jaman. Lu usia berapa sih? Wah, lu udah 37 loh. Ya seumuran sih gue 38. Seangkatan lah. Iya. Zaman kita kan ya nongkrongnya di belakang Blok M situ kan. Iya. Bulungan. Ah, Bukan Bulungan dong. sampingnya Blok M Plaza tuh. Ya kayak pas Pampres itu lah ya. Dulu deket Blok M Plaza itu ada ayam Kaliwang ya, seingat gue. Itu juga ramai. Ya, roti bakar Edis itu juga kan. Roti bakar. Jadi iya daerah situ. Kalau gue dulu nongkrong di sana ya nonton KPJ. TKP dia. Kelompok pengamen jalanan. Jadi acara ulang tahun KPJ itu ya di situ kan di pas Pampres. Itu ya yang menyelenggarai Iwan Fals, Tony Ki gitu. Jadi ya gue sering nongkrong di situ ya. Jadi gue tahu gultik itu. Kalau gue sih dulu nggak sesering itu. Karena gue latihan kan kadang Bulungan. Nah, habis Bulungan makan nongkrong ke situ. Balik ke Ciledug mah dulu nggak semacet ini. Tapi musisi itu toko KPJ loh. Ya. Kalau zaman dulu tuh musisi kalau nggak lu tampil di KPJ belum musisi. Belum afdol ya. Iya. Karena ya itu yang penggedenya ya kayak Iwan Fals, terus Aldo Baret, terus Tony Ki, Rastafara itu penggedenya. Orang kayak The Massive aja pernah main di situ juga. The Massive kan orang sini bro. Emang iya. Iya. The Massive itu orang sini. Ya kemarin lu lihat yang apa pesta pora ya, yang Shalon Seven ramai banget. Temen gue bilang begitu dia main, yang lain tuh kayak kalah gitu. Iya, Shalon Seven nggak pernah tua itu duta, gue bingung. Iya gue juga bingung. Gitu-gitu aja ya. 40 berapa sih dia kan di atas kita. Ya iya lah. Ya sekarang kita masih dengerin lagu dia aja dia udah gede kan ya. Yang nggak tua-tua sih itu juga tuh drummernya Dewa, si siapa? Tio Nugros. Oh iya. Gue bingung masih ganteng aja ya. Dia makannya bro sehat, dia nggak makan micin. Iya sih katanya gitu. Dia nggak makan micin. Oh gue sih nggak tahan. Gue pernah coba diet garam kan, sehari nggak pernah garam. Bego tuh, ngomong kurang konsentrasi, dipanggil kayak orang belum ngobat. Iya. Gila nggak pernah garam kayak gini. Anak promo nggak jelas. Iya kenapa ngomong? Kalau Tio, setahu gue emang dia nggak makan micin dia. Dia bagus dia merawat asupannya. Aja Semara juga nggak tua-tua. Iya. Yoga terus. Intinya kalau ada duit ya lu bisa nggak tua sih. Bisa. Kalau apalagi nggak punya duit cepet tua. Aduh. Pikiran ya kan, token bunyi ya kan, pempes habis ya kan, gas habis, anak minta susu itu udah makin tua udah yakin gua fix sudah. Kadang gua baru pulang beli gas kan, galon, kenapa nggak sekalian sih ya beli dulu, baru istirahat bentar, ada lagi yang habis. Wah kebutuhan rumah tangga tuh bro. Gitu, lu belum ngerasain ya kan. Tapi masalahnya kan gue itu apa, ponakan gue tinggalnya sama gue dari kecil gitu. Jadi ngerasain udah kayak anak. ngerasain bocah juga ya. Waduh, manggil gue juga papi kan. Gue gape bro, kayak mandiin bayi gitu. Udah kayak bapak. Untung dia masuk SMK nih jadi kagak bayar. Ada ringan orang tuanya. Dia swasta. Wah, anak gua swasta tuh. Di mana? Sekolahan muslim gitu sih. Di daerah Dekat sini. tempat gua juga ya. Swasta lumayan. Swasta lumayan. Jajan mulu swasta mah. Dikit-dikit jalan-jalan, dikit jalan-jalan. Iya nanti kita ada field trip ya. Aduh, field trip. Habis itu kita ada apa?
ngomong-ngomong, gue lupa cara keramasnya loh. Enggak dikeramas lah, jangan. Apa? Dulu gue cuman cuci hair tonic. Kalau gue bilang jangan dikeramas, lu pakainya Dre shampoo. Apa? Dre shampoo, dicari Oke. Dre shampoo, terus nanti lu tepel-tepel pakai tisu basah. Jadi Tulisannya gimana? Dre shampoo sih gue enggak ngerti. Dre. Shampoo. Oh, dry shampoo. Ah. Ya kayak gitu kan, dia sistemnya kayak semprot kan. Oh iya. Jadi tinggal lo tepel-tepel aja nanti pakai, jangan kena air sih kalau gua saran gua sih, karena pasti bakalan rusak. Gitu. Ya. Gue juga biasa dulu paling 2 minggu, sebulan sih paling lama. Pas gue lepas langsung ngembang gitu kan. Ya, pasti. Siap. Mau foto lagi? Iya dong.